Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cahaya Purnamasari. Saya dari kelas Reguler 2019 Pendidikan Sejarah dengan NIM 31933210007. Di sini saya membuat video mengenai menceritakan sedikit mengenai cerita dari Pipo dan Embro pada mata kuliah kewirausahaan oleh dosen pengampu yaitu Bapak Ricu Sidik SPD MPD. Nah, langsung saja. Jadi dari cerita Pipo dan Embro, mereka ini dua orang sahabat yang dimana mereka berdua sedang mencari pekerjaan. Nah, ketika mereka mencari pekerjaan, mereka uh, mendapatkan informasi bahwasanya ada lowongan pekerjaan uh, untuk mengangkat atau mengantarkan air dari pegunungan ke desa. Nah, mereka mengantar lamaran pekerjaan, akhirnya mereka diterima dan di mana mereka harus mengantarkan air dari pegunungan ke desa seperti itu. Nah, tetapi di pertengahan jalan atau di pertengahan bulan, Pipo dan Embro ini memiliki pemikiran yang berbeda atau perbedaan pendapat, yang dimana Embro menginginkan mengangkat air dari pegunungan ke desa itu menggunakan ember besar, sedangkan si Pipo ini dia memiliki ide bahwasanya dia ingin membuat saluran air dari pegunungan ke desa agar air itu cepat sampai ke desa-desa seperti itu. Nah, dengan begitu pun usaha Embro tidak sia-sia, dia sangat disanjung oleh teman-temannya, tetapi sedangkan Pipo malah diejek dan disudutkan dikarenakan ide dia itu terlalu susah untuk uh, dicapai. Nah, selanjutnya seiring berjalannya waktu, Embro berhasil mendapat pujian dan dia senang bahwasanya dia lebih cepat daripada Pipo, sedangkan Pipo membutuhkan beberapa waktu dalam proses penggalian saluran air dari pegunungan ke desa. Nah, setelah beberapa bulan ternyata hmm, Embro ini kelelahan akibat dia mengangkat air dengan ember besar dari pegunungan ke desa. Sedangkan Pipo dia sudah enak, santai, dikarenakan saluran airnya itu sudah terpasang. Nah, jadi dia hanya tinggal duduk-duduk saja. Dikarenakan air dari pegunungan mengalir melalui saluran air dan Pipo buat ke desa seperti itu. Nah, uh, akhirnya pun si Pipo ini santai dengan usaha yang dia buat. Jadi ibaratkan dengan usaha tidak pernah mengkhianati hasil, biarpun lambat asal hasilnya sangat memuaskan seperti itu. Dari cerita yang sudah saya ceritakan, bahwasanya dapat kita ambil kesimpulan kita tidak bisa melihat atau mengukur kesuksesan orang itu dari seberapa cepat dia memiliki kemampuan dalam menyelesaikan tugasnya, tetapi bagaimana kita melihat usaha mereka dalam usaha mereka dalam menyelesaikan pekerjaan mereka dengan sungguh-sungguh seperti itu. Nah, kita juga tidak boleh membandingkan kesuksesan kita kepada orang lain. Misalnya si A kenapa lebih cepat, kita kenapa belum gitu. Karena setiap orang itu ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya. Jadi kita tidak bisa mengukur kesuksesan kita dari kesuksesan orang lain seperti itu. Dari cerita Pipo dan Embro, kita harus lebih mempercayai kemampuan kita, diri kita gitu, dan kita itu tidak boleh mendengarkan keburukan-keburukan atau omongan-omongan negatif terhadap pekerjaan kita seperti itu. Dari cerita Pipo dan Embro juga kita belajar bahwasanya kita bekerja bukan hanya untuk hari ini, melainkan hari esok, lusa, dan masa depan kita. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya agar tidak mengkhianati hasil. Jika saya memilih harus menjadi Pipo atau Embro, saya memilih menjadi Pipo dikarenakan biar usaha saya di awal sangat keras, asalkan saya di akhirnya nanti senang seperti itu. Karena sesuatu yang dikerjakan dengan bersungguh-sungguh itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan kita seharusnya harus juga memikirkan masa depan kita bagaimana seperti itu, bukan hanya memikirkan sekarang. Jadi kesimpulan dari cerita Pipo dan Embro bahwasanya adalah kita tidak boleh membandingkan kesuksesan orang lain dan kesuksesan kita. Kita tidak boleh ukur bagaimana kesuksesan mereka dan kesuksesan kita. Seperti itu. Dan setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Terima kasih. Mungkin sekian dari cerita yang bisa saya berikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.